kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Yohanes Ariwea. Kedua, Felicitas Berlian Manuk. Ketiga, Hilarius Minggu. Dan yang keempat yaitu Febrianti Tara. Nah, adapun tujuan dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu yang pertama, untuk mengetahui apa itu gelombang berjalan. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa itu gelombang stasioner. Gelombang yang pertama, di sini saya akan membahas tentang gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Ada beberapa persamaan yang harus diketahui saat belajar gelombang berjalan. Adapun persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan, di mana Y itu sama dengan A sin kali omega T plus minus Kx, dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, dari nilai omega dan K tersebut disubstitusikan ke persamaan A sin omega T plus minus Kx menjadi A sin kali 2pi per T kali T plus minus 2pi per lambda kali X sama dengan A sin 2pi kali T per T plus minus X per lambda, di mana Y itu adalah simpangan, satuannya itu meter, A adalah amplitudo gelombang, satuannya itu meter, omega adalah kecepatan sudut, gelombang, satuannya itu rad per sekon, dan T yaitu lamanya gelombang beretar, satuannya itu sekon. T itu adalah periode gelombang, satuannya juga sekon. K yaitu bilangan gelombang. X yaitu jarak titik sumber getar dengan satuannya m, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Pada gelombang berjalan memiliki kecepatan dan percepatan. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai dari kecepatan dan percepatan yaitu misalnya salah satu ujung kawat diikat pada tangkai. Nah, ketika tangkai digetarkan harmonik naik turun, getaran tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dan akan menghasilkan gelombang berjalan sinus. Tampak bahwa setiap partikel kawat, misal titik P, juga bergetar harmonik naik turun pada sumbu Y. Ketika partikel sepanjang kawat, misal titik P, juga bergetar harmonik, maka titik P juga memiliki kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan dan percepatan partikel tersebut dapat dihitung dengan cara turunan atau diferensial. Adapun yang pertama itu kecepatan merupakan adapun kecepatan di titik P merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Dari persamaan simpangan, di mana V atau kecepatan di titik P sama dengan du Y per du T sama dengan du per du T kali A sin omega T kurang Kx. Nah, dari turunan tersebut secara sistematis persamaan kecepatannya itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan du Y per du T sama dengan A kali omega
Oke. Secara sistematis, persamaan kecepatannya dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan 2Y per 2T sama dengan A omega kali cos omega T plus minus Kx, di mana V itu adalah kecepatan yang satuannya itu meter per sekon dan Y adalah simpangan gelombang satuannya itu meter. Nah, persamaan yang kedua itu percepatan. Percepatan partikel atau percepatan di titik P merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara sistematis, persamaan percepatan adalah sebagai berikut, yaitu V sama dengan du kuadrat Y per du T kuadrat sama dengan du V per du T sama dengan min A omega kuadrat kali sin omega T plus minus Kx, di mana A itu adalah percepatan satuannya itu meter per sekon kuadrat, V adalah kecepatan gelombang satuannya itu meter per sekon, dan Y adalah simpangan dengan satuannya itu meter. Oke, baik. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang gelombang berjalan, kecepatan, dan percepatan. Nah, sekarang kita masuk di sudut fase dan beda fase gelombang berjalan. Nah, sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Theta P sama dengan omega T plus minus Kx sama dengan 2pi dikali dengan T per T tambah X per lambda. Nah, sekarang kita masuk di fase gelombang. Nah, fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. Pi per Y sama dengan kali T per T plus minus X per lambda sama dengan omega P per 2pi. Nah, di mana omega adalah frekuensi gelombang. Nah, sekarang kita masuk beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang secara matematis. Beda fase dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T. Nah, ini adalah penjelasan tentang sudut fase dan beda fase gelombang berjalan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dalam gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Gelombang stasioner itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap. Baik, pertama kita akan membahas gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas itu tidak mengalami pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian beda fasenya sama dengan 0. Kita bisa memperhatikan gambar di samping ini. Di sini ada gelombang datang, gelombang pantul di ujung bebas. Teman-teman bisa lihat di sini ada gelombang datang. Ini gelombang datang ini. Dan ini gelombang pantul ini di ujung bebas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gelombang stasioner, teman-teman. Bisa memperhatikan, saya harap teman-teman mereka sudah bisa paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut, yaitu YP sama dengan 2A cos KX sin omega T. Itu sama dengan AP sin omega T. Jadi AP itu sama dengan 2A cos KX, teman-teman. Nah, untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kita menggunakan persamaan
XP sama dengan 1/2 lambda N, di mana N nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan letak sampul dari ujung bebas, kita gunakan persamaan itu XP sama dengan 1/4 lambda dikali 2N tambah 1. N nya itu sendiri itu mulai dari 0, 1, 2 dan 3. Nah teman-teman, kita bisa lihat keterangannya ini. A di P itu adalah amplitude gelombang stasioner, itu satuannya meter. Sedangkan Y di P itu simpangan gelombang stasioner, itu juga satuannya meter. Omega itu kecepatan sudut gelombang, itu satuannya rad per sekon. Dan T itu lamanya gelombang bergetar, itu satuannya sekon. K itu bilangan gelombang. Dan X itu jarak titik ke sumber getar, itu satuannya meter. Baik teman-teman, kita lanjut kepada gelombang stasioner ujung tetap. Nah teman-teman, berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi delta pi, itu sama dengan setengah pi. Baik teman-teman, kita bisa lihat gambar di gelombang stasioner ujung tetap ini. Ini gelombang datangnya seperti begini teman-teman. Seperti ini gelombang datangnya, itu gelombang datangnya ini. Di sini ada ujung terikat. Ujung terikat ini arahnya ke kiri, sedangkan gelombang datang itu arahnya ke kanan. Teman-teman, ini adalah contoh pada gelombang stasioner, berbeda dengan gelombang ujung tetap, berbeda dengan ujung bebas. Nah di sini teman-teman, secara matematis itu persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap itu dirumuskan sebagai berikut, di mana YP itu sama dengan 2A sin KX cos omega T, di mana AP sendiri itu adalah cos omega T, dan AP itu sama dengan 2A sin KX. Nah di mana delta P nya itu adalah amplitude gelombang stasioner, itu satuannya juga meter. Sedangkan YP itu simpangan gelombang stasioner, itu satuannya juga meter. Omega nya itu kecepatan sudut gelombang, itu rad per sekon. Sedangkan T nya itu lamanya gelombang bergetar, satuannya sekon. K itu bilangan gelombang, dan X itu jarak titik ke sumber getar, itu satuannya meter. Nah teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini, kita bisa lihat di sini sumbu Y, di sumbu X. Di sini di sumbu X ini ada terjadi gelombang, ada gelombang yang berjalan teman-teman. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap itu kita gunakan persamaan XP itu setengah lambda N. Ini untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap teman-teman. Bisa lihat di gambar ini. Nah dan untuk menentukan letak perut dari ujung tetap kita gunakan persamaan setengah 1/4 lambda kali 2N tambah 1, di mana N nya itu 0, 1, 2 dan 3. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat di titik Y di sini. Ini yang warna hijau itu adalah titik gelombang teman-teman, berasal dari gelombang, itu gelombang dari sumbu Y negatif. Sedangkan yang warna kuning itu dari Y positif. Itu dimana di sini P1, P2 dan P3 itu. Ada 1 S2-nya dan S3. Dimana teman-teman, kalau dia dari Y positif, otomatis kecepatannya itu menghadap ke sumbu X, itu menghadap ke kanan, arahnya ke kanan kecepatannya. Sedangkan kalau dia di sumbu Y negatif itu menghadapnya ke kiri kecepatan teman. Jadi dia berlawanan arah teman-teman. Bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini dia berlawanan arah. Ini V-nya ke kanan, sedangkan V untuk P1 itu ke kiri teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk. Oke, baik teman-teman, mungkin itu materi dari kami. Terima kasih teman-teman, mereka telah
menyimak apa menjadi penyampaian dari kami. Semoga teman-teman mereka mengerti dan paham apa yang menjadi penyampaian kami. Terima kasih.